Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Julaida. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketenagakerjaan. Di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu, yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Lalu, yang ketiga, ada mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat. Tenaga kerja dapat kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas sampai 64 tahun. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun atau di atas 65 tahun. Nah, tadi sudah disinggung bahwa angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Lalu, ada kesempatan kerja. Adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama itu, jenis tenaga kerja berdasarkan kegiatannya ada dua, yaitu tenaga kerja rohaniah atau non-fisik dan tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Lalu, tenaga kerja rohaniah atau non-fisik adalah tenaga kerja yang dalam pengerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh tenaga rohaniah itu ada seperti direktur, konsultan, dan manajer. Lalu, yang kedua ada tenaga kerja jasmania atau fisik. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Lalu, ada tenaga kerja berdasarkan keahlian itu ada 3. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya seperti pengacara, insinyur, sarjana ekonomi, dokter, dan lain sebagainya. Lalu, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang dapat didapatkan melalui pengalaman kerja, seperti montir, supir, lalu ada lagi tukang masak, pelukis, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, di sini tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaganya saja. Contohnya seperti kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang becak. Yang ketiga, ada masalah ketenaga kerjaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia itu, yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Pada bulan Agustus tahun 2015, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,56 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 122,38 juta orang. Lalu, selanjutnya ada jumlah angkatan kerja yang tinggi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2013
memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal ini, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka, apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Lalu, selanjutnya ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2014 memberikan data bahwa pekerja pada jenjang pendidikan sekolah dasar ke bawah masih mendominasi, yaitu sekitar 55,3 juta orang atau 46,8%, pendidikan SMP sebanyak 21,1 juta orang atau 17,82%, pendidikan diploma sebesar 3,1 juta orang atau 2,65%, dan pendidikan sarjana sebesar 8,8 juta orang atau 7,49%. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang akan dilakukan sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Pada zaman sekarang, yang dibutuhkan tidak hanya pendidikan, tetapi keterampilan juga penting dalam dunia pekerja. Lalu selanjutnya, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, namun kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Terlebih, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan berfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Selanjutnya, itu ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru, dan pasar global yang dapat mempertajam persaingan tenaga kerja. Ini materi yang dapat saya sampaikan sampai dengan masalah ketenaga kerjaan. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, silakan berkomentar di kolom YouTube ataupun Google Classroom yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan sistem upah. Baik, cukup sekian. Terima kasih dan selamat pagi.